Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Skivelani dengan NIM 22050053. Di sini saya akan mepresentasikan tugas besar IoT dengan judul Rancangan Sistem Monitoring dan Pengendali Temperatur berbasis IoT di Shelter Localizer Bandara Juanda. Selanjutnya, pendahuluan penelitian ini menyoroti pentingnya pemantauan temperatur di ruangan yang menyimpan peralatan navigasi, terutama di Bandara Juanda. Suhu yang tidak terjaga dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat elektronik yang berpotensi mengganggu keselamatan penerbangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem monitoring dan pengendali temperatur berbasis Internet of Things atau IoT. Sistem ini dirancang untuk memungkinkan teknisi memantau suhu secara efisien dan real-time melalui platform web, sehingga dapat mencegah kerusakan akibat temperatur yang tidak terkontrol. Selanjutnya, ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam perancangan sistem monitoring dan pengendali temperatur berbasis IoT meliputi yang pertama itu ada pengumpulan data, yaitu observasi langsung terhadap cara kerja alat dengan menguji suhu dalam kondisi yang berbeda. Yang kedua, perancangan alat, yaitu menggunakan komponen seperti sensor LM35 untuk membaca suhu, Arduino Uno sebagai pengendali, Wemos DL untuk pengiriman data, dan infrared LED untuk mengontrol AC. Yang ketiga, pengujian sistem, yaitu melakukan pengujian untuk memastikan alat berfungsi dengan baik, termasuk memantau respons suhu dan tampilan data di LCD serta website. Yang keempat, analisis hasil, yaitu menganalisis data yang diperoleh dari pengujian untuk mengevaluasi kinerja sistem. Yang kelima, pengembangan software, yaitu menggunakan Arduino IDE untuk pemrograman dan pembuatan website untuk monitoring suhu. Metode ini memastikan alat berfungsi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, kelemahan. Untuk yang pertama, ketergantungan pada koneksi internet. Sistem ini memerlukan koneksi internet yang stabil untuk berfungsi dengan baik. Jika koneksi terputus, pemantauan dan kontrol tidak dapat dilakukan. Yang kedua, kompleksitas sistem. Pengembangan dan pemeliharaan sistem berbasis IoT memerlukan pengetahuan teknis yang lebih tinggi, baik dalam perangkat keras maupun perangkat lunak. Yang ketiga, biaya awal. Investasi awal untuk perangkat keras atau sensor, microcontroller, dan modul Wi-Fi, dan pengembangan perangkat lunak bisa cukup tinggi. Yang keempat, ada keamanan data. Sistem yang terhubung ke internet rentan terhadap serangan cyber, sehingga perlu adanya langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi data. Tentunya yang terakhir, ada keterbatasan sensor. Sensor LM35 memiliki batasan dalam hal rentang suhu dan mungkin tidak cocok untuk semua aplikasi, terutama dalam kondisi ekstrem. Slide selanjutnya yaitu kelebihan. Yang pertama yaitu pemantauan jarak jauh. Sistem ini memungkinkan teknisi untuk pemantauan suhu ruangan dan jarak jauh melalui website, sehingga mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan untuk pemeriksaan manual. Yang kedua, automatisasi. Dengan menggunakan Arduino dan sensor, sistem dapat secara otomatis mengatur suhu AC berdasarkan data yang diterima, meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. Yang ketiga, ada akurasi pengukuran. Sensor LM35 memberikan pembacaan suhu yang akurat, yang penting untuk menjaga kondisi peralatan navigasi. Selanjutnya yang keempat, ada integrasi IoT, yaitu menggunakan teknologi IoT memungkinkan sistem untuk terhubung dengan internet, memudahkan akses data dan kontrol dari mana saja. Yang kelima yaitu peningkatan keamanan. Dengan memantau suhu secara terus-menerus, risiko kerusakan peralatan akibat suhu ekstrim dapat diminimalkan, yang berkontribusi pada keselamatan penerbangan. Selanjutnya ada hasil. Yang pertama, fungsi alat. Sistem berhasil berfungsi sebagai alat monitoring dan pengendali suhu dengan sensor LM35 yang akurat dalam membaca suhu ruangan. Yang kedua, pengendalian suhu.
Alat dapat menurunkan suhu AC secara otomatis berdasarkan pembacaan sensor, misalnya dari 30 derajat Celcius menjadi 25 derajat Celcius. Yang ketiga, tampilan data. Data suhu ditampilkan secara real time di website, memungkinkan pemantauan jarak jauh oleh teknisi. Selanjutnya, pembahasan. Yang pertama ada kinerja sistem. Sistem menunjukkan kinerja yang baik dalam mengontrol suhu dengan Arduino sebagai pusat kendali yang efektif. Yang kedua, keandalan sensor. Sensor LM35 memberikan pembacaan konsisten meskipun akurasinya dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Yang ketiga, tantangan jaringan. Kinerja sistem tergantung pada koneksi internet yang stabil. Gangguan jaringan dapat menghambat pengetahuan. Yang keempat, pengembangan. Disarankan untuk mengembangkan aplikasi offline dan integrasi dengan cloud IoT untuk meningkatkan aksesibilitas dan penyimpanan data. Jadi, secara keseluruhan, sistem ini menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi pengolahan di suhu bandara. Slide selanjutnya yaitu saran. Yang pertama, pengembangan sistem web. Sistem web yang ada dapat dikembangkan lebih lanjut untuk menampilkan riwayat perubahan suhu, sehingga teknisi dapat melacak data suhu dari waktu ke waktu. Yang kedua, ada aplikasi offline. Disarankan untuk membuat aplikasi offline yang dapat digunakan saat jaringan internet tidak stabil, supaya kontrol suhu tetap dapat dilakukan. Yang ketiga, ada multi control. Pertimbangan untuk mengembangkan sistem agar satu web dapat mengontrol beberapa alat dari berbagai ruangan, meningkatkan efisiensi pemantauan. Yang keempat, itu peningkatan sensor. Menggunakan sensor yang lebih canggih atau tambahan sensor untuk meningkatkan akurasi dan keandalan pembacaan suhu. Yang kelima, integrasi cold. Mengintegrasikan sistem dan platform cold untuk penyimpanan data yang lebih baik dan aksesibilitas yang lebih luas dan teknis. Yang keenam, pelatihan pengguna, yaitu memberikan pelatihan kepada teknisi mengenai penggunaan sistem dan pemecahan masalah untuk memastikan sistem dapat digunakan secara optimal. Dengan menerapkan sistem saran-saran ini, diharapkan sistem monitoring dan pengendalian suhu dapat berfungsi lebih efektif dan efisien di lingkungan bandara. Yang terakhir, ada kesimpulan. Sistem monitoring dan pengendali temperatur berbasis IoT di shelter localizer Bandara Juanda berhasil berfungsi dengan baik, menggunakan Arduino Uno dan sensor LM35 untuk memantau dan mengatur suhu secara otomatis. Data suhu ditampilkan secara real-time di website, memungkinkan teknisi untuk melakukan pemantauan jarak jauh, meskipun sistem menunjukkan kinerja yang efektif. Tantangan seperti ketergantungan pada koneksi internet dari kebutuhan untuk pengembangan lebih lanjut tetap ada. Dengan penerapan saran yang diberikan, sistem ini memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi pengolahan suhu di lingkungan bandara. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.